Selamat datang para calon mahasiswa pendaftar di Institut Seni Indonesia Surakarta, khususnya bagi Anda yang ingin mendaftar pada program studi film dan televisi. Nah, mendaftar di prodi film dan televisi, Anda tentu sudah membaca ketentuan bahwa Anda harus mengerjakan portofolio. Namun demikian, kami ingin menjelaskan secara oral mungkin mengenai beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam pengerjaan portofolio dari kebidangan film dan televisi. Yang perlu diperhatikan adalah soal kebidangan film dan televisi ada 3. Yang pertama adalah soal skenario. Yang kedua adalah rekam jejak prestasi. Dan yang ketiga adalah refleksi diri. Nah, dari 3 soal tersebut sebaiknya bisa dikerjakan ketiga-tiganya. Tetapi sebagai persyaratan untuk dapat dinilai, nanti setidaknya Anda harus mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah membuat skenario film. Dan sesuai dengan yang Anda lihat dalam ketentuan soal dalam skenario, kami jelaskan bahwa Anda diminta hanya membuat 1 halaman skenario, di mana 1 halaman tersebut terdiri dari 1 adegan yang temanya sesuai dengan pilihan yang tertera di dalam soal. Di situ ada 2 gambar, Anda bisa memilih salah satu dan kemudian dari gambar itu Anda kembangkan idenya menjadi sebuah skenario sepanjang 1 halaman. Ingat, Anda membuat skenario, bukan lainnya, bukan treatment, bukan shortlist, bukan cerpen, bukan puisi, bukan esai. Jadi kami hanya akan menilai skenario. Anda bisa belajar dari banyak platform online gitu ya, blog atau kemudian media-media pembelajaran online, terutama bagi Anda yang selama ini mungkin belum pernah belajar film. Tapi tentu yang sudah pernah belajar film atau sekolah di audiovisual, broadcast, mungkin ini Anda sudah belajar, tapi semua saya kira bisa mengerjakan soal ini. Untuk skenario nanti ada kriteria yang akan dinilai adalah kekayaan kreativitas tematik dan kemampuan skenario menjadi panduan sinematik produksi film. Artinya apa? Artinya Anda harus membuat sebuah skenario yang sekiranya skenario itu dibaca nantinya, itu bisa menjadi panduan untuk produksi. Jadi ini adalah Ini adalah format skenario yang diharapkan standar dalam panduan produksi. Panjang skenario maksimal 1 halaman. Kemudian diketik dalam format penulisan standar skenario film dan televisi. Tahap pengerjaan ditentukan sebagai berikut. Tuliskan identitas Anda pada lembar skenario. Kemudian tentukan gambar yang Anda pilih. Ketiga, tuliskan pilihan gambar dan deskripsi singkat yang mengenai adegan yang akan Anda buat, meliputi gaya cerita, target pemirsa, dan pesan sosial yang ingin disampaikan. Sebagai contoh misalnya, saya ingin membuat cerita bergenre action untuk penonton keluarga yang menyampaikan pesan tentang cita-cita yang harus diperjuangkan. Ini wajib Anda tulis sebelum Anda menulis skenario. Kemudian, tuliskan skenario di bawah deskripsi singkat tadi. Setelah skenario selesai ditulis, Anda bisa mengcapture skenario Anda, bisa Anda foto, bisa Anda screenshot, bisa Anda save as PDF dan atau metode yang lain. Kemudian Anda pindahkan dalam template PowerPoint yang telah disediakan oleh panitia. Ingat, harus di template PowerPoint yang disediakan panitia. Anda tidak diperkenankan membuat PowerPoint dengan format tersendiri. Kriteria penilaian nantinya adalah kekayaan kreativitas tematik dan kemampuan skenario sebagai panduan sinematik produksi film. Artinya naskah Anda ini kalau nanti akan dieksekusi sebagai film, diharapkan kalimat-kalimat yang Anda susun tidak membingungkan bagi seluruh kru pembuat film, pemain, dan tentu saja sutradara. Yang kedua adalah rekam jejak prestasi. Nah,
Soal rekam jejak prestasi ini sifatnya sangat luas. Tidak hanya meliputi prestasi di bidang audiovisual, tapi prestasi apa saja yang pernah Anda raih. Ya, jadi ini semuanya prestasi yang pernah Anda raih selama 3 tahun terakhir. Nah, mungkin bagi Anda yang merasa tidak punya prestasi, Anda bisa melewati soal nomor 2 ini. Tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa, dan tetap akan kami nilai. Tetapi jika Anda punya prestasi apapun, misalnya mengikuti kejuaraan atau lomba di bidang film ataupun bukan bidang film, kemudian mengikuti workshop bidang film ataupun bukan bidang film, pernah menjadi delegasi dalam suatu kegiatan, misalnya mewakili sekolah atau dan lain sebagainya, itu bisa Anda sampaikan. Bidang di luar bidang film, misalnya Anda lomba olahraga, kemudian seni yang lain selain film, mungkin musik, mungkin tari, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti OSIS, Karang Taruna, apapun. Jadi sangat luas. Mohon Anda sebisa mungkin mengerjakan soal ini. Dan untuk rekam jejak prestasi, maksimal Anda mengirimkan 3 prestasi terbaik. Jadi misalnya Anda punya 10, punya 12, punya 20, pilih 3 yang terbaik. Dan itu yang akan kami nilai. Kemudian yang terakhir adalah refleksi diri. Untuk refleksi diri ini, peserta diminta untuk membuat sebuah esai, karangan dengan panjang tulisan maksimal 1 halaman. Kemudian untuk refleksi diri, ada 2 cara bagaimana Anda membuat refleksi diri. Yang pertama adalah memilih 1 di antara 3 prestasi yang Anda cantumkan pada soal rekam jejak prestasi, lalu tuliskan sebuah esai mengenai bagaimana Anda bisa meraih prestasi tersebut. Saya tekankan di sini adalah prosesnya, bagaimana proses Anda bisa mencapai prestasi tersebut. Apa usaha-usaha Anda yang pernah Anda lakukan untuk meraih prestasi tersebut? Apa yang Anda pelajari dari prestasi tersebut dan sebagainya. Anda bisa menuliskan apapun mengenai prestasi Anda dengan titik tekan proses meraih prestasi tersebut. Kemudian yang kedua, jika Anda tidak memiliki prestasi yang Anda lampirkan pada soal nomor 2, Anda bisa membuat satu kejadian yang paling berkesan dalam hidup Anda. Satu kejadian yang paling berkesan dalam hidup Anda. Di sini tentu saja kami membutuhkan bukti. Anda bisa melampirkan misalnya foto atau tulisan artikel di koran atau mungkin berita atau apa gitu ya, yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mengalami peristiwa itu. Itu bisa dari kejadian dalam keluarga, ada misalnya sesuatu yang terjadi di sekolah, sesuatu yang terjadi dalam komunitas Anda, atau di mana saja Anda bisa membuat refleksi diri mengenai hal tersebut. Ingat, peristiwa yang paling mengesankan dalam hidup Anda dalam 3 tahun terakhir. Saya berharap dengan penjelasan ini akan menjadi semakin jelas, semakin terang, dan tidak ada keraguan lagi bagi Anda untuk mendaftar dan bergabung dengan kami, belajar bersama, mendalami keilmuan film dan televisi, dan untuk selanjutnya bisa bergabung sebagai keluarga besar Sivitas ISI Surakarta. Terima kasih.